Hai, ketemu lagi bersama Cindy di sini. Kali ini Cindy akan membahas satu alur film yang berjudul The Mechanic yang dirilis pada tahun 2011. Film ini bercerita tentang pembunuh bayaran yang menghabisi para targetnya dengan memanipulasi kecelakaan. So, tanpa perlu panjang lebar lagi, langsung aja yuk cus ke alur ceritanya. Di awal adegan diceritakan seseorang yang bernama George Lara, baru saja mendarat dan pergi menaiki mobilnya. Namun di tengah jalan terlihat beberapa pengawalnya memukuli orang di sana untuk membuka jalan agar mobil George dapat lewat. Sesampainya di rumah, ia pun memutuskan untuk berenang dengan pengawasan dari banyak pengawal di sana. Ketika berenang, ia melihat sesuatu di dasar kolam. Hal itu membuat dirinya menyelam untuk mengambil barang tersebut. Akan tetapi tiba-tiba ia diserang oleh seseorang yang membuatnya tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, penjaga di sana mau menghampiri, tetapi bosnya kembali berenang karena digerakkan oleh pembunuh tersebut. Hingga pada saat pembunuh yang bernama Arthur tersebut ganti baju, pelayan di sana berteriak yang membuat para penjaga menyelamatkan George. Namun sayangnya George sudah meninggal. Kembali pada Arthur, ia pun berhasil kabur dan melompat ke sungai berdepatan dengan datangnya kapal barang. Setelah sampai dengan mobilnya, ia pun melanjutkan dengan menaiki kapal bot yang dijaga oleh seorang bapak tua. Sesampainya di rumah, ia menyalakan musik dan merapikan berkas-berkas yang sudah ia buat. Melalui adegan ini diketahui jika Arthur bekerja sebagai mekanik, yaitu seseorang yang menyelesaikan masalah sesuai perjanjian. Setelah membakar semua data tersebut dan memastikan korbannya mati, ia pergi kembali ke sebuah kafe untuk menemui seseorang yang bernama Harry McKenna. Di sana terlihat hubungan yang sangat dekat antara mereka berdua. Bahkan nih, mereka pun sempat membahas Steve, anak dari Harry. Di sana juga Harry sempat mengingatkan jika Arthur harus memiliki teman selain dirinya. Setelah itu, Arthur pun pergi sendiri ke sebuah bar. Di sana ia dihampiri oleh seorang wanita dan bercinta bersamanya. Sesudah itu, mendapati Arthur yang lapar, wanita itu baik dengan membuatkan makanan untuknya. Tapi nih, belum sempat makan, Arthur harus segera pergi dan meninggalkan sejumlah uang untuknya. Sebelum pergi, wanita itu sempat bertanya nama Arthur yang membuat mereka akhirnya bercanda. Keesokan harinya, ia menerima tugas kembali. Namun kali ini targetnya ialah temannya yaitu Harry. Ia pun menelpon seseorang yang mengatakan pasti ada sebuah kesalahan. Tapi orang yang ditelepon bilang jika semua itu adalah benar. Setelah membuang telepon tersebut, Arthur pergi ke tempat lain untuk bertemu dengan Dan Sanderson yang sudah memberinya tugas. Dan mengatakan jika Harry sudah membocorkan rahasia yang membuat beberapa orang terbunuh. Awalnya Arthur mengatakan akan bicara baik-baik dengan Harry. Namun, Dan memberikan waktu 48 jam jika tidak ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kasar. Sekilas terlihat Harry yang pergi bekerja ditemani oleh dua pengawal kepercayaannya. Lalu Arthur, setelah mempertimbangkannya, ia pun menelepon Harry jika Dan akan datang ke tempatnya. Ia pun memberikan arahan demi arahan untuk membuat Harry keluar dari gedung itu. Setelah melakukan semua yang disuruh Arthur, ia pun sampai di parkiran di mana ada sebuah mobil dalam kondisi hancur. Melihat hal itu, Harry pun menebak jika Arthur datang untuk membunuhnya. Setelah itu, ia pun mengeluarkan senjata yang ia miliki selama 33 tahun yang baru pertama kali ia gunakan pada saat itu. Lalu ia memberikan pisau itu pada Arthur, karena ia merasa akan lebih baik jika mati di tangan Arthur daripada oleh orang lain. Hal itu membuat Arthur langsung menembaknya sampai mati. Di pemakaman Harry, terlihat Steve dan Arthur bertemu. Mereka pun pergi ke rumah Harry. Di sana diketahui jika rumah itu akan disita dan seluruh uang Harry pun sudah habis, yang membuat Steve tidak bisa tinggal di sana dan akan terus melakukan pencurian mobil. Saat Arthur akan pergi, Steve pun sempat membahas akan membalas dendam akan kematian ayahnya. Setelah latihan menembak sambil minum-minum, Steve pun keluar. Tak lama kemudian, ia didatangi oleh seseorang yang mau mencuri mobilnya. Ia pun lantas menyerang balik orang tersebut. Saat akan membunuhnya, Arthur pun datang mencegah sambil menegurnya, lalu menyuruh orang tersebut untuk pergi. Keesokan harinya, Steve datang menemui Arthur untuk minta diajari menjadi mekanik seperti ayahnya yang sudah mengajari Arthur selama ini. Tetapi Arthur marah menyuruh Steve pulang.
Setelah sampai rumah, ia pun menghubungi Steve untuk bertemu besok hari. Keesokan harinya ia pun pergi bersama Steve mencari seekor anjing. Ia menyuruh Steve untuk memelihara anjing itu. Bahkan Arthur menugaskan Steve untuk mengajak anjing itu jalan ke sebuah kedai kopi, memesan kopi hitam, dan beberapa tugas lain yang harus dijalani Steve 1 jam sehari selama 3 minggu ke depan. Arthur pun menyuruh Steve mempelajari cara-cara orang bisa mati dan mengajari menembak. Setelah itu, Arthur mengajak Steve untuk melihat bagaimana ia menyelesaikan tugas dengan membunuh seseorang yang ia samarkan seperti bunuh diri dengan sangat rapi. Setelah sampai rumah, Steve yang memegang pemutar musik Arthur langsung dicegah olehnya. Kemudian Arthur yang mendapat tugas baru lalu memberikan tugas tersebut pada Steve. Setelah menjelaskan siapa pria itu, Arthur memberi arahan demi arahan agar Steve bisa dekat dengan pria tersebut. Lalu, Arthur yang sudah menyiapkan sebuah obat untuk membunuh pria itu, menyuruh Steve melakukannya di bar dan harus melakukannya dengan rapi. Mereka pun pergi ke bar dan minum-minum di sana. Saat Steve mau pulang, pria itu mengejarnya dan mengajak Steve pergi. Padahal nih, sebelumnya Arthur sudah memperingatkan agar jangan sekali-kali naik mobil pria itu dan harus berhati-hati mengingat postur badannya sangat besar. Tapi nih Steve malah ngikutin pria itu dan sampailah ke rumahnya. Saat pria itu mengajaknya untuk bercinta, Steve yang mengikuti ritme pria itu kemudian malah mengikuti cara pembunuhan yang dilakukan Arthur waktu itu, sehingga membuat mereka terlibat baku hantam. Setelah Steve babak belur, akhirnya ia pun bisa membunuh pria itu, ya meskipun dengan cara yang kasar. Lalu sekilas scene memperlihatkan mereka yang pergi ke bar untuk memuaskan kesenangan mereka masing-masing pada malam itu. Keesokan harinya, Arthur pun menerima tugas baru. Saat ia menelepon Dan, terlihat Dan yang kurang suka dengan adanya Steve yang turun tangan. Namun Arthur bicara jika ia sedang melatih Steve yang mungkin akan berguna untuknya nanti. Kemudian Arthur dan Steve memulai pengamatan mereka tentang target baru mereka yang mengaku sebagai nabi baru. Mereka pun membahas bagaimana cara aman membunuh Andrew Vaughn. Sekilas terlihat siapa Vaughn sebenarnya, di mana ia pernah menyuruh seorang wanita untuk aborsi sampai meninggal dan memberikan sejumlah uang sebagai uang tutup mulut. Setelah seharian mereka mengintai Vaughn yang banyak makan itu, keesokan harinya mereka pun memulai aksinya. Mereka memasuki gedung di mana Vaughn berada. Di sana mereka melihat situasi ruangan Vaughn dengan kamera setelah membobol masuk dari balik dinding. Vaughn yang kecanduan obat membuat rencana mereka gagal untuk dapat menyuntikkan obat yang akan membuat Vaughn terkena serangan jantung. Hal itu membuat mereka membunuh Vaughn dengan cara memasukkan alat ke tenggorokannya hingga mati saat tidak ada orang di sana. Setelah bersembunyi kembali, mereka yang menyadari Vaughn sudah mati menjadi panik. Namun sebuah bau tiba-tiba saja menggelinding yang membuat mereka ketahuan. Hal itu membuat mereka terlibat baku tembak pada saat melarikan diri. Tetapi mereka berhasil kabur dari tempat itu dan keluar gedung bersama dengan orang-orang yang dievakuasi. Setelah itu mereka pun berpisah dan akan bertemu lagi besok di rumah. Di tempat lain terlihat Dan yang melihat berita tentang kematian Vaughn. Sementara Arthur yang berada di terminal kemudian melihat Sebastian yang waktu itu sudah terbunuh. Arthur yang mengikutinya kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi setelah berbincang, Sebastian malah menyerang Arthur yang membuat mereka berkelahi, sehingga membuat Sebastian mati tertabrak setelah terlempar dari bis tersebut. Keesokan harinya, Arthur yang akan pulang ke rumah mendapati bapak penjaga sudah tidak ada di sana, membuat dirinya bersembunyi ketika para pembunuh datang. Namun Arthur yang berhasil mengalahkan mereka semua lantas mengambil ponsel orang itu dan terlihatlah Dan yang mencoba membunuhnya. Arthur pun kemudian menelepon Steve yang ternyata sedang disandra juga. Arthur mengarahkan Steve yang membuat dirinya bisa membunuh orang-orang itu. Setelah sampai, Arthur menyuruh Steve mengambil barang-barang yang terbaik, sementara dirinya mencari data tentang Finch. Sekilas terlihat Steve yang menemukan pistol ayahnya saat sedang mengepak barang-barang. Saat mereka sedang pergi, di perjalanan Steve mengajukan beberapa pertanyaan yang mengarah karena sepertinya ia sudah tahu bahwa Arthur lah yang sudah membunuh ayahnya. Sesampainya di rumah Finch, ia pun mencari tahu di mana Dan berada dengan menggunakan istri dan anaknya. Setelah mengetahui di mana Dan berada, Arthur pun menelepon Dan
Mengetahui Arthur berada di gedung yang sama dengannya, Dan langsung bergegas melarikan diri bersama para pengawalnya, sementara Arthur dan Steve bersiap-siap. Setelah menempelkan kamera, Arthur terlihat bersiap di sebuah mobil sambil memantau jalan tersebut. Sedangkan Steve pergi untuk membajak sebuah bus di daerah tersebut untuk dinaikinya. Kembali pada Arthur, ketika ia melihat rombongan mobil Dan datang, ia pun bersiap dan menabrakkan mobil yang ia bawa dengan mobil pengawal Dan. Setelah mengalahkan semua pengawal di sana, terlihat Arthur kembali menaiki sebuah mobil tronton. Sedangkan dari arah depan, terlihat Steve yang menabrakkan busnya sehingga terjadi ledakan di sana tepat setelah ia lari. Namun saat Dan akan mundur, ia pun ditabrak oleh mobil yang dibawa Arthur, yang kemudian menyeret mobil tersebut. Saat Dan mau keluar dari mobil itu, Arthur dan Steve pun menembakinya hingga mati. Setelah itu, mereka pun pergi bersama untuk menghilang dan mengganti nama mereka dengan identitas yang baru. Akan tetapi saat Steve menawarkan minum, Arthur melihat Steve yang membawa pistol Harry. Saat mereka mengisi bensin, Steve beberapa kali menawarkan makanan pada Arthur. Namun Arthur menolaknya dan malah meminta maaf pada Steve. Lalu Steve yang sudah sengaja membuang bensin di mobil Arthur, menembak mobil itu sehingga terjadi ledakan yang sangat hebat di sana. Setelah itu Steve pun pulang ke rumah Arthur. Sesampainya di sana, ia memutar musik kesayangan Arthur dan pergi dengan mobil yang telah dibuat oleh Arthur. Tetapi saat di jalan terlihat ada sebuah surat di mana di dalamnya tertulis, "Steve, jika kamu membaca ini berarti kamu mati." Serem ya. Membaca surat itu, Steve pun ketawa bertepatan dengan ledakan di mobilnya dan kebakaran di rumah tersebut akibat pemutar musik milik Arthur. Kemudian terlihatlah dari CCTV, jika ternyata Arthur sudah melompat terlebih dulu dengan cepat sebelum mobilnya meledak, sehingga membuatnya sekarang masih hidup dan pergi seorang diri dengan mobil lainnya. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Cindy pamit, bye-bye!